sebagai bentuk amanah. Dan beliau tadi menyampaikan senang sekali karena para tokoh bangsa masih mau untuk memikirkan dan ikut mengawal perjalanan bangsa ini, dan bahkan meminta kami untuk terus menyampaikan harapan-harapan tersebut kepada seluruh penyelenggara negara dan seluruh pihak-pihak supaya tetap setia pada perjalanan hidup yang panjang ini, bukan hanya pada pilpres saja atau pada satu penggal kehidupan saja, tapi bahwa ini perjalanan panjang gitu, dan harus mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak cucu. Begitu tadi yang disampaikan oleh Wapres. Kemarin 11 Januari 2024, para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan membicarakan tentang upaya menjaga keutuhan bangsa. Pada pertemuan di Istana Wakil Presiden kemarin itu, Gerakan Nurani Bangsa dipimpin oleh Ibu Shinta Nuria Abdurrahman Wahid. Beliau ini ibu negara dari Presiden keempat kita, almarhum Gus Dur. Beliau didampingi oleh putrinya Alisa Wahid yang juga aktif di organisasi ini. Selain Ibu Shinta Nuriah dan Alisa Wahid, beberapa tokoh lain yang hadir antara lain Kiai Haji Quraisy Shihab, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, Ibu Karlina Rohima Supeli, Bapak Makarim Wibisono, dan Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Gusmus dan Profesor Magnis Suseno yang juga bagian dari Gerakan Nurani Bangsa ini berhalangan hadir, kebetulan saja. Begitu. Dan memang ini gerakannya besar sebetulnya. Ada Kiai Mustafa Bisri, ada Romo Magnis Suseno, tapi ya karena kesempatannya tentu tidak bisa membawa banyak orang, nanti jadinya seminar. Gitu. Jadi ini mewakili saja begitu. Selain Wapres Ma'ruf Amin, Gerakan Nurani Bangsa ini juga sudah dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini masih melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Jadi kalau ditanya kenapa nggak ke Presiden, sudah terjadwal begitu. Mereka juga berencana mengunjungi para mantan presiden dan para mantan wakil presiden, jadi para sesepuh bangsa, dan juga terutama penyelenggara negara yang terkait dengan transisi kepemimpinan atau pemilu, seperti KPU, Panglima TNI, dan Kapolri. Dari yudikatif, mereka rencananya juga akan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Kami juga rencananya nanti akan berkunjung sowan kepada para mantan presiden, para mantan wakil presiden, dan juga terutama penyelenggara negara yang terkait dengan transisi kepemimpinan, terkait dengan pemilu. Jadi kami merencanakan untuk nanti bertemu dengan KPU, dengan Panglima TNI dan Kapolri, dan juga dari yudikatif tentu saja kami juga akan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Itu untuk proses mengawal tadi. Pesan utama dari pertemuan Gerakan Nurani Bangsa dengan Wapres ini adalah di tengah kondisi apapun, termasuk pemilu, persatuan bangsa harus tetap dijaga. Jadi kami semua ini bertemu pada titik temu yang sama, yaitu komitmen agar bangsa ini di tengah kemajemukan tentu yang beragam-ragam, ini tetap utuh, bisa tetap terjaga, terpelihara, terawat dengan baik. Karena inilah yang diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kami dulu. Jadi keutuhan bangsa concern kami ini. Nah, pemilu sebagai sebuah agenda politik yang periodik begitu, yang dia hakikatnya keniscayaan dari proses demokratisasi itu sendiri, memang tidak terhindarkan melahirkan banyak polarisasi yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Itulah kenapa kami ingin menyuarakan itu, sekedar mengingatkan
kesadaran seluruh anak bangsa bahwa keutuhan bangsa ini harus dijaga. Nah, mari kita simak pesan dari Kardinal Ignatius Suharyo tentang betapa pentingnya menjaga kesakralan sila ketiga dalam Pancasila di atas dari segala pertimbangan moral politik. Kemudian kami juga ingin nanya ini, Mbak. Sekarang kan istilahnya kita tahu ada putusan MK yang sifatnya final dan mengikat soal yang ada kaitannya dengan kontestan. Kemudian di sisi lain juga masih ada tersisa problem etis karena putusan MK itu ada pelanggaran etis berat gitu. Itu ada dua kutub gitu. Seruan atau himbauan moral atau etis bagi masyarakat semacam apa dari Gerakan Nurani Bangsa ini? Romo Kardinal untuk juga menyampaikan pandangannya. Yang disampaikan oleh Bapak Lukman dan Mbak Lisa itu sebetulnya sudah menyeluruh. Kalau saya boleh menggarisbawahi, yang paling penting dijaga, dirawat dan dikembangkan adalah kebersatuan. Kalau kita melihat sejarah misalnya, 350 tahun Indonesia ini dijajah Belanda. Tidak bisa merdeka karena apa? Dipecah belah. Sampai 1928, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang bermacam-macam itu dijadikan satu, dan 17 tahun kemudian proklamasi kemerdekaan. Menurut saya itu sangat dahsyat dan sangat simbolik. Ketika kita sungguh-sungguh bersatu, lalu apapun yang ada di depan kita sebagai tantangan pasti bisa diatasi. Itu satu. Yang kedua, situasi dimanapun itu tidak pernah ideal. Tidak ada situasi ideal itu. Oleh karena itu, ketika situasi bangsa kita seperti ini, apapun yang terjadi, entah itu baik, entah itu tidak baik, atau macam-macam, apapun yang terjadi, khususnya juga berkaitan dengan pemilihan umum, itu kesatuan ini harus dijaga. Entah bagaimana caranya, saya tidak tahu, tetapi modal dasar dari bangsa kita adalah kebersamaan itu, yang harus dirawat, dikembangkan dalam keadaan apapun juga, dalam konteks apapun juga, sekali lagi dengan pengertian bahwa dimanapun di dunia ini tidak ada situasi yang ideal sehingga semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Ada banyak hal yang tidak baik-baik saja, tetapi tantangannya justru bagi bangsa Indonesia adalah itu. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, yang paling pokok dipertahankan, diusahakan dan dikembangkan adalah persatuan, kesatuan Indonesia. Iya. Baik, jadi mengingatkan kembali pada semangat itu. Kalau kemarin mungkin masih ada keinginan-keinginan yang sifatnya kelompok atau sesaat. Ini kita ingin mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar nih, ada tentang kesatuan. Kita menginginkan itu gitu. Untuk Indonesia.